Pada episode sebelumnya diceritakan tentang pertarungan sengit antara Asakura Yoh dan Tao Ren. Dengan menggunakan kekuatan penyatuan roh 100%, Ren berhasil mendominasi pertarungan dan hampir mengalahkan Yoh. Yoh yang tidak suka kalau roh dianggap benda, berhasil bangkit dan melawan balik dengan kekuatan penyatuan roh 100% juga. Dengan sekali serangan, Yoh berhasil mengalahkan Ren dengan telak. Oke, untuk mempersingkat waktu, inilah Shaman King episode 3. Aoyama Anna yang datang secara tiba-tiba langsung memaksa Yoh untuk menjalani proses pelatihan khusus darinya. Hal itu dilakukan demi ambisinya menjadi nyonya besar Shaman King. Anna memiliki keahlian teknik Uchiyose, yaitu teknik pemanggilan roh. Bahkan dia bisa memanggil roh dari alam baka sesuka hatinya. Sifat Anna sangat mendominasi seperti bos. Manta sekali lagi ditampar karena tidak menurut pada perkataannya. Dengan sedikit frustasi, Yoh menceritakan tentang asal-usul keluarganya kepada Manta, yang ternyata adalah keluarga Saman dari generasi ke generasi. Agar garis keturunan tidak terputus, maka ia harus menikah dengan keluarga Saman lainnya. Amidamaru yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban kelakuan Anna. Nampaknya, Anna begitu peduli pada Yoh, dan dia memberikan nasihat pada Yoh supaya terus berlatih agar bisa menang melawan Saman lainnya. Anna menjelaskan bahwa pertarungan untuk memperebutkan gelar Shaman King akan segera dimulai. Pertarungan ini selalu terjadi di saat dunia dalam kekacauan. Dari berbagai tempat di dunia, Tokyo lah yang terpilih. Para Shaman di seluruh dunia dengan berbagai tekad berkumpul. Untuk itulah, Anna datang dan memberikan masukan kepada Yoh supaya bisa berubah dan siap menghadapi hari itu. Esok paginya, Yoh datang ke sekolah dengan banyak luka. Hal ini dikarenakan latihan khusus yang diberikan Anna. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Anna juga merupakan murid pindahan dari Shimokita. Tentunya Yoh dan Manta jadi kaget dibuatnya. Sore itu mereka semua nonton bioskop. Yoh begitu kagum dengan kemampuan Byron, tokoh utama di film itu. Manta bercerita bahwa Byron adalah sosok yang hebat. Dia bisa menciptakan seni bela dirinya sendiri yang bernama Daodando, yang merupakan gabungan dari beberapa seni bela diri. Sayangnya, Byron meninggal secara misterius di usia 30 tahun. Penyebab kematiannya tidak jelas dan jasadnya pun hilang. Setelah nonton, mereka ditunggu oleh kakaknya Ren yang bernama Tao Jun. Dia datang untuk memaksa Yoh menyerahkan Amidamaru. Jun juga merupakan seorang saman yang menggunakan aliran Tao dan teknik itu memanfaatkan jimat. Tanpa diduga, jasad Lee Byron muncul dan dikendalikan oleh Jun. Tentunya kemampuan dan skill Byron sangat kuat seperti di filmnya. Yoh sangat marah ketika melihat Lee Byron dibuat mainan oleh Jun. Pertempuran akhirnya pecah. Yoh yang sudah menyatu dengan Amidamaru dibuat kerepotan oleh Byron. Yoh pun diajar habis-habisan dengan aliran bela diri Daodando hingga tak sadarkan diri. Faktanya, Lee Byron dibunuh oleh orang tua Jun dan memberikan jasadnya sebagai hadiah ulang tahun. Hal ini membuat Manta yang mengidolakan Byron begitu sedih dan kecewa. Yoh yang tiba-tiba sadar mencoba berkomunikasi dengan Byron. Dia menganggap semua roh mempunyai perasaan. Hal itu membuat jasad Byron menangis. Meski demikian, Byron terus mendesak Yoh. Manta berusaha membantu Yoh dengan mencari sesuatu yang menyerupai pedang. Dan dia menemukannya. Sayangnya, itu pedang kayu milik Ryu, berandalan yang kemarin dikalahkan Yoh. Singkat cerita, pedang kayu itu sudah didapatkan Manta, dan dia menyerahkannya kepada Yoh. Dengan bantuan Amidamaru, Yoh bisa mengalahkan Byron dengan satu kali serangan. Hal itu membuat Byron tersadar, namun masih dalam kebingungan. Dia mulai mengingat tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Amarahnya begitu memuncak dan sulit dikendalikan. Anna mencoba membantu Yoh dengan memanggil sosok guru Byron. Yoh dan Amidamaru melakukan pemisahan roh. Kemudian Anna memasukkan roh Samon pada Yoh. Alhasil muncullah guru Byron yaitu Samon. Samon berupaya menyadarkan Byron dari amarahnya, hingga akhirnya Byron sadar dan kutukannya terpatahkan. Tao Jun akhirnya mengakui kekalahannya dari Yoh. Dia memutuskan untuk pergi dan tidak mengekang Byron lagi. Namun Byron memutuskan untuk terus mengejar impiannya menguasai teknik Daodando, dan dia tetap bergabung dengan Tao Jun, namun tanpa jimat. Dan itulah akhir cerita dari Shaman King episode 3. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya.
Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.